Dari baik-baik sampai Ami nggak kabur, yuk. Arab kameramen, kasih jalan kameramen. Jalan nih, ini serius nih. Berbaris. Suki. Oh, hey. Tahu belum? Ya. Diki mau ngomong. Apa yang mau Niki melihat dakwaan JPU. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Jangan dakwaan, banyak yang diomongin. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktin. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gadis ini kan pelangak pelongok. Ya, BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangak pelongok. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Cukup yang Mbak Niki ya. Amin. Poin-poin apa aja? Kasih jalan, Mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sehat-sehat, amin. Thank you. Sehat-sehat, amin. Gerak.
Bahaya, bahaya. Kelihatan mukanya nggak? Kamera. Mana ada dokter? Itu kagak ada orang lagi mana? Kamu lihat mana? Enggak lah. Mana mau meski? Di ruangannya aja. Paling dia diwawancara. Panggil. Mau meski? Ayo. Jadi untuk DRG, untuk Suneo, untuk Bulai, ya. Suneo minta dijewer. Gitu ya. Yang Suneo ini masih cari perkara. Nah, dokter tahu nih arah-arahnya Suneo mau kemana? Nih mau minta RJ kan? Mau minta RJ kan? Sebentar lagi Polda. Sebentar lagi bakalan baju oren kan? Ya udah mau RJ kan sama Doktif. Dari sekarang Doktif bilang ya nggak ada RJ-RJ-an. Nggak ada RJ-RJ-an. Ya, Doktif pasti nggak ada. Ya. Ya. Dan kalian harus tahu ya, tuntutan di PMJ itu di atas 5 tahun dan sekarang sudah naik sidik. Begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, dipastikan Suneo bakal langsung masuk. Nah inilah yang dia takutkan sehingga dia ingin menutup akunnya Doktif. Tapi Doktif nggak akan pernah diam. Doktif bilang berjanji ya di depan kalian semua, mulutnya Doktif selama kebenaran yang Doktif ungkap, Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Doktif ya, selama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ. Ya, karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk. Ya, jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Ya, oke guys ya. Tadi didakwa yang menyebut nama Doktif. Katanya BAP-nya sama Doktif semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya Doktif kan. Itu gimana sih Doktif menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama Doktif terseret-seret? Juga bingung kenapa jadi Doktif semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan Doktif semua, gitu kan. Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita, sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain, gitu. Timbang akun satu akan tunggu berbagai macam akun yang lain. Tapi kan pihak dari Dr. Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara Supaya gitu Doktif ya. diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok, gitu aja. Tapi menyikapi ini gimana sih Doktif? Ini kan jadinya juga gitu kan. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga, apa yang mau dikejar dari Doktif? Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Jadi Tidak ada kaitannya apapun. Jadi memang ini intinya tuh hanya permasalahan skincare yang overclaim tapi ingin nutup mulut ya gitu ya. Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu di RG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya, nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktif siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan. Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Ya udah, nanti Target kita utamanya ikutin aja. RG katanya ke Doktif gimana kata-kata? Betul, emang itu dari awal.
Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan, jadi lebih baik behind the scene aja ya kan, karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah ya, galactomises salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doti juga sempat meragukan sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti dokter dong, tapi depan kalian bicara seperti ini kalau seorang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak gak ada kerjaan aja, gitu ya. Jadi makanya Doti tuh pengen banget, tadi Doti berharap dia datang, jadi ketemu. Doti mau tanya, ngapain kamu ke rumahnya Doti 3 kali? Suaminya dia ya, ngapain? Apa tujuan kamu ke rumahnya Doti? Itu yang Doti pengen tanyakan. Tapi dia nggak pernah ketemu, dia nggak pernah datang. Doti pengen banget ngadepin dia, gitu ya. Oke?